serve grasshoppers. Orang siswa baru di SMP Kabupaten Blitar. Siswa baru SMP Negeri I've seen these 3. ants do great things. And year after year, they somehow manage to pick food for themselves and you. So who is the weaker species? Ants don't serve grasshoppers. It's you who need us. The revolution about to be televised. You picked the right time for the wrong guy. We're a lot stronger than you say we are. And you know it, don't you? Bullying sering terjadi di sekolah, bahkan tanpa kita sadari. Pertama, bullying verbal, mengejek, menghina, atau memanggil dengan julukan buruk. Kedua, bullying fisik, memukul, mendorong, atau mengambil barang orang lain. Ketiga, bullying sosial, mengucilkan atau dijauhi teman, tidak diajak main. Keempat, bullying cyber, komentar jahat atau ejekan lewat media sosial. Bullying menyakitkan. Mulai sekarang, ayo hentikan. Jadilah teman yang baik, bukan pelaku. Ingat, kita semua berharga dan berhak merasa aman di sekolah. Jujur, topik ini agak sensitif karena menyentuh dunia pendidikan dan juga kemanusiaan. Tapi justru karena sensitif, kita perlu berani ngomongin. Dari sistem pendidikan kita, apakah beban yang mereka hadapi itu masih bisa dibilang pendidikan atau bisa dibilang eksploitasi malah ya, Udihan? Kalau nggak ada transparansi, sanksi bakal cuma kelihatan kayak formalitas belaka. Kalau kita benar-benar pengen dunia kampus yang sehat, empati, dan aman, semuanya harus dimulai dari diri kita sendiri. Halo semuanya, selamat datang di podcast We Know We Don't Know. Tempat kita ngobrol santai tapi juga kritis soal hal-hal yang kadang luput dari pembahasan publik. Aku Merly, host kalian hari ini, dan di episode kali ini kita bakal bahas topik yang lumayan berat tapi super penting, perundungan dan kematian. Halo semuanya, aku Nina. Dan jujur, topik ini agak sensitif karena menyentuh dunia pendidikan dan juga kemanusiaan. Tapi justru karena sensitif, kita perlu berani ngomongin. Hai, aku Zaskia, dan dari sini aku yakin bahwa kita semua, terutama di kalangan para mahasiswa, pasti mendengar isu yang beredar, yaitu soal mahasiswa yang meninggal beberapa waktu lalu di salah satu universitas yang ada di Bali yang disebabkan oleh pembunuhan. Mahasiswa ini adalah mahasiswa sosiologi. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman. Kisah memilukan datang dari Universitas Udayana atau UNUD Bali. Seorang mahasiswa bernama Timothy Anugrah ditemukan meninggal dunia usai diduga melompat dari lantai 4 gedung FISIP UNUD pada Rabu 15 Oktober 2025 sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Timothy, mahasiswa semester 7 program studi sosiologi, diduga mengakibatnya akibat tekanan psikologis berat yang ia alami. Ia disebut menjadi korban perundungan oleh rekan-rekannya sendiri di kampus. Ironisnya, setelah kabarnya tersebar, masih beredar tangkapan layar percakapan grup WhatsApp berisi ejekan terhadap dirinya.
Mahasiswa asal Bandung berusia 22 tahun itu dikenal ramah, santun, dan berprestasi. Namun di balik kepribadiannya yang tenang, ia ternyata menyimpan luka akibat perlakuan yang menyakitkan dari lingkungan sekitarnya. Terkait hal ini, pihak Universitas Udayana telah menjatuhkan sanksi kepada 6 mahasiswa yang diduga sebagai pelaku perundungan. Mereka direkomendasikan tidak diluluskan pada seluruh mata kuliah semester ini dan diberhentikan dengan tidak hormat dari organisasi mahasiswa yang mereka ikuti seperti Himapol Visip, BEM Fakultas Kelautan dan Perikanan, serta Komisi 2 DPM Visip Unut. Tragedi Timothy Anugrah menyadarkan kita bahwa kata-kata bisa meninggalkan luka yang tak terlihat. Sudah seharusnya empati dan kepedulian menjadi bagian dari kehidupan kampus, bukan tekanan, apalagi ejekan. Hai semuanya, gue Zahra. Kasus ini tuh bukan cuma bikin sedih aja nih, tapi ini bikin kita bertanya-tanya sebenarnya apa yang menjadi salah satu dari sistem pendidikan kita. Apakah beban yang mereka hadapi itu masih bisa dibilang pendidikan atau bisa dibilang eksploitasi malah ya, Udihan? Kita semua pasti udah dengar tentang kasus meninggalnya teman kita, yaitu Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa semester 7 sosiologi. Banyak yang menduga peristiwa ini ada kaitannya sama isu perundungan atau bullying di lingkungan kampus. Tapi hal ini bukan cuma sekedar kabar duka biasa, melainkan sinyal bahaya buat seluruh dunia kampus di Indonesia. Kali ini kita bakal bahas tuntas soal ini bareng 3 teman aku yang punya pandangan berbeda-beda tentang fenomena tersebut. Kasus Timothy ini tuh sebenarnya gambaran nyata dari penyakit sosial yang masih hidup di dunia pendidikan kita. Bullying di kampus itu sering gak kelihatan jelas kayak di sekolah, tapi justru lebih rapi dan terselubung. Bisa lewat senioritas yang berlebihan, kata-kata kasar, sampai intimidasi lewat media sosial. Ini nunjukin kalau nilai kebersamaan dan etika akademik kita mulai pudar, diganti sama budaya kekerasan yang dianggap biasa aja. Padahal kampus harusnya jadi tempat yang aman buat berkembang. Kampus itu adalah ruang yang aman, harus aman dari tindakan kekerasan maupun pembulian. Kami tentu sangat kaget dan sangat sangat prihatin ya dengan kejadian atau musibah yang menimpa Timothy Anugrah Saputra, salah satu mahasiswa di Universitas Udayana. Kami langsung sudah menghubungi dari rektor ya, Pak Rektor sudah kami hubungi. Kami meminta penjelasan. Tentu kami menegaskan bahwa kami sangat berduka cita dan menaruh simpati terhadap korban maupun keluarga korban. Kami meminta juga pihak kampus untuk terus-menerus berkomunikasi, menjalin hubungan dengan pihak keluarga, apa yang dibutuhkan untuk bisa membuat kondisi lebih baik dari keluarga korban. Selain itu juga kami menegaskan bahwa kampus itu adalah ruang yang aman, harus aman dari tindakan kekerasan maupun pembulian. Kita sudah ada peraturan Permendikbud ya di tahun 2024, saya lupa nomor 53 kalau tidak salah, itu yang mengatur bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan di kampus. Nah, kami juga sudah mendapatkan laporan dari Bapak Rektor bahwa pihak Rektor sudah membentuk tim untuk pertama menginvestigasi, mengecek apa yang sebenarnya terjadi, yang kemudian juga melakukan pendampingan baik untuk keluarga maupun pihak-pihak lain yang akan barangkali terhubung dengan kasus ini. Kemudian juga memastikan bahwa
ini kondisi kampus itu betul-betul kondusif, artinya tidak ada lagi hal-hal seperti ini bisa terjadi. Bukan tempat yang justru bikin seseorang kehilangan nyawa. Dan itu artinya kita bukan salah satu pihak aja, ini kegagalan kita semua sebagai komunitas akademik. Tadi Mbak Merli sempat bilang tentang kegagalan kolektif, dan itu kan kuat banget maknanya. Nah, kalau dari sisi kesehatan mental, apa sih dampak paling berat yang bisa dijalani korban bullying sampai akhirnya nekat banget buat ngelakuin hal ekstrim tersebut, dan bagaimana kita bisa atau baca tanda-tanda bahaya dari seseorang yang lagi diambang tersebut? Dampaknya bisa sangat parah. Jadi korban bullying biasanya mengalami trauma mendalam, berlebihan, terus depresi berat, bahkan bisa sampai ke post traumatic stress disorder atau PTSD. Kalau tekanannya berlangsung terus-menerus bisa membuat muncul pikiran untuk mengakhiri hidup karena ngerasa itu satu-satunya cara agar lepas dari rasa sakit. Tanda-tandanya adalah kelihatan dari perubahan sikap, jadi pendiam, mulai kehilangan teman, nilai kuliah turun, makanannya tidak teratur, atau suka ngomong hal-hal yang menyiratkan rasa putus asa. Nah, orang-orang di sekitarnya, entah itu teman, dosen, atau keluarga, harus peka banget dan nggak boleh nganggap remeh sinyal-sinyal kayak gitu. Nah, poin tadi penting banget buat kita renungin bareng. Sebagai perwakilan mahasiswa, kasus ini sempat ramai juga karena muncul reaksi yang nggak punya empati dari beberapa mahasiswa di media sosial. Menurut Mbak Merli, gimana sih kondisi moral dan etika mahasiswa zaman sekarang? Dan apa aja langkah nyata dari organisasi mahasiswa buat mengubah budaya senioritas atau bullying yang mungkin masih ada di lingkungan kampus? Iya, jujur aja reaksi tanpa empati itu bikin malu banget dan nyesek juga. Itu kayak bukti nyata kalau moral etika di sebagian mahasiswa udah mulai luntur. Seolah-olah rasa kemanusiaan mereka hilang begitu aja di balik layar HP. Di tingkat organisasi, kita juga nggak bisa menafik, budaya senioritas itu memang bisa jadi penyakit lama yang susah hilang. Tapi sekarang setelah kasus ini kita lagi berusaha merombak sistem dari dalam beberapa langkah. Yang pertama, merevisi total kode etik organisasi lengkap dengan sanksi tegas buat siapapun yang terlibat perundungan. Yang kedua, ngadain pelatihan empati dan literasi digital biar mahasiswa lebih peka dan bijak di ruang online. Yang ketiga, ngebentuk saluran pengaduan yang aman dan rahasia supaya korban berani speak up tanpa takut dihakimi. Karena budaya itu nggak bisa cuma diubah lewat aturan dari atas, tapi harus dimulai dari bawah, dari cara kita bersikap ke sesama. Setuju banget sama Kak Merli tadi, sikap tanpa empati itu sebenarnya tuh bentuk anomali sosial yang serius banget. Artinya ada sebagian orang yang gagal memahami nilai-nilai kemanusiaan dasar. Kampus dan keluarga dua-duanya tuh punya tanggung jawab besar buat ngajarin etika sosial, rasa peduli, dan moralitas publik. Bukan cuma nyuruh mahasiswa ngejar nilai dan IPK tinggi aja. Isu sosial sanksinya juga lagi ramai dibahas. Katanya ada yang udah dikasih sanksi akademik dan bahkan dicabut keanggotaannya dari organisasi karena terlibat perundungan atau nunjukin sikap nggak berempati. Menurut teman-teman di sini, apakah langkah kayak gitu udah cukup keras buat ngasih efek jera dan adil buat korban ke keluarganya? Kalau dari kacamata psikologi, sanksi memang penting sih, tapi itu belum cukup. Hukuman administratif cuma nyentuh permukaannya aja. Yang paling penting itu sebenarnya proses perbaikan perilaku. Pelaku harus ikut konseling wajib biar mereka bisa sadar dan ngerti kesalahan pola pikir mereka. Dari situ, mereka bisa belajar empati dan paham seberapa parah dampak dari tindakan mereka.
tanpa proses rehabilitasi kayak gitu, ya mereka cuma berhenti sementara, bukan berubah beneran. Pelaku yang nggak direhabilitasi cuma jadi pelaku yang nunggu giliran. Nah, jadi udah jelas banget ya, sanksi itu nggak bisa berdiri sendiri, harus diimbangi sama pendampingan intervensi psikologis biar pelaku benar-benar berubah. Sekarang, buat penutup diskusi kita kali ini, aku mau ngajak kita semua buat lihat ke depan. Kalau kita pengen reformasi budaya kampus yang beneran menyeluruh setelah tragedi Timothy, langkah pertama apa sih yang penting dilakukan, terutama di pihak rektorat atau bahkan kementerian? Langkah paling dasar ya jelas implementasi nyata. Dari soal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, tapi jangan berhenti di situ. Fokusnya harus diperluas ke semua bentuk kekerasan termasuk perundungan. Kampus wajib punya satgas atau tim khusus yang benar-benar independen, profesional, dan berani bertindak tanpa takut tekanan. Terus, kurikulum juga perlu diisi dengan materi soft skill, seperti cara menyelesaikan konflik, komunikasi antar pribadi, dan empati sosial. Ini udah bukan sekedar pilihan lagi, tapi kewajiban institusi pendidikan buat melindungi warganya sendiri. Dan dari sini mahasiswa harapannya kita Dan dari sisi mahasiswa, harapannya kita simpel tapi krusial. Ya, kampus jangan cuma reaktif pas ada kasus, tapi harus proaktif dari awal. Kita butuh ruang dialog yang sehat antara mahasiswa dan pihak kampus. Kebijakan anti-bullying yang boleh cuma datang dari atas, tapi harus dirancang benar-benar dengan melibatkan suara mahasiswa. Yang paling penting, kampus harus bisa menjadi bahwa wadah pendapat dari suatu mahasiswa untuk aktif dan objektif terhadap dari intimidasi tersebut. Kalau dari saya, fokus utamanya ada di layanan konseling. Setiap kampus harus punya pusat konseling yang bisa diakses dengan mudah, bebas stigma, dan dijalankan oleh tenaga profesional. Itu semacam jaring pengaman terakhir buat mahasiswa yang lagi di titik terendah. Kasus Timothy ini jadi pengingat keras bahwa kesehatan mental bukan urusan sepele. Ini bagian dari tanggung jawab akademik yang harus diprioritaskan sama seriusnya dengan IPK atau akreditasi kampus itu sendiri. Setuju banget, kesehatan mental itu adalah urusan akademik. Itu kalimat yang kuat banget buat menutup obrolan kita kali ini. Tragedi Timothy itu harus jadi titik buat semua pihak di kampus. Mahasiswa, dosen, dan pihak rektorat buat benar-benar introspeksi dan bebenah. Kita harus memastikan nggak ada lagi kursi kosong di ruang kelas manapun gara-gara kita gagal menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan juga penuh empati. Tadi kita udah bahas pentingnya sanksi yang dibarengi dengan pendampingan psikologi. Sekarang aku pengen kita dalamin lagi soal bentuk sanksinya sendiri. Kalau dilihat dari sisi hukum dan kelembagaan, apakah sanksi kayak skorsing atau pencabutan status mahasiswa itu udah ideal? Terus gimana caranya biar sanksi-sanksi ini nggak cuma bersifat administratif, tapi juga bisa jadi langkah edukatif dan pencegahan ke depan? Sanksi yang ideal itu harus menyentuh 3 hal yang sekaligus: retributif, edukatif, dan restoratif. Artinya, ada hukuman yang setimpal buat pelaku dan pembelajaran supaya mereka berubah, dan ada pemulihan buat korban dan komunitas kampusnya. Masalahnya, banyak kampus sekarang baru fokus di sisi hukuman aja, belum sampai ke tahap-tahap pembelajaran dan pemulihan. Supaya bisa lebih efektif, kampus harus bikin sistem sanksi berlapis yang jelas. Misalnya, yang pertama, sanksi administrasi berat seperti pencabutan mahasiswa, penundaan kelulusan, atau bahkan DO buat kasus perundungan yang serius.
Yang kedua, sanksi non-akademik wajib. Misalnya, pelaku diwajibkan ikut kegiatan sosial, konseling, atau terapi perilaku. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Hasil investigasi harus dibuka ke publik tanpa nyebarin data pribadi tentunya. Biar semua tahu kampus beneran serius menangani kasus kayak gini. Kalau nggak ada transparansi, sanksi bakal cuma kelihatan kayak formalitas belaka. Setuju banget. Nah, ngomongin soal sanksi dan tekanan, kita juga nggak bisa lepas nih dari konteks baru dunia digital, yaitu kasus Timothy juga nyentuh isu cyberbullying yang makin parah sekarang. Bagaimana cara melindungi mahasiswa dari serangan perundungan di dunia maya saat ini yang sering banget, bahkan lebih kejam dan nggak kenal waktu bahkan. Jadi betul banget ya Zahra. Cyberbullying itu ibarat perundungan 24 jam non-stop. Nggak kenal tempat, waktu, dan dampaknya itu bisa jauh lebih berat. Korban bisa ngerasa nggak punya tempat aman, bahkan di ruang pribadinya sendiri. Teknologi di sini punya dua sisi, yaitu satu sebagai peningkat risiko. Karena itu, kampus harus mewajibkan literasi digital kritis, ngajarin mahasiswa soal etika berkomunikasi di media sosial, dampak hukum, dan bahwa jejak digital itu gak bisa dihapus. Yang kedua, sebagai alat pelindung, kampus bisa bikin sistem pelaporan online yang terenskripsi dan anonim biar mahasiswa itu aman buat speak up. Satgas dan Ditkonseling juga harus dilatih buat memantau kasus cyberbullying dengan cepat, kerja bareng unit IT kampus intinya, pencegahan dan responnya harus secepat koneksi internet. Dari sisi mahasiswa sendiri, kami juga melihatnya kasus bermula dari grup chat atau forum daring yang disalahgunakan buat nunjukin tekanan senioritas. Sekarang, kami lagi didorong kampus buat bikin pedoman penggunaan platform digital yang resmi. Pedoman ini harus tegas melarang segala bentuk intimidasi, penyerangan gosip, atau pelecehan digital lewat grup kampus. Dari sisi mahasiswa sendiri, kami juga melihat banyak kasus bermula dari grup chat atau forum daring yang disalahgunakan untuk menunjukkan tekanan senioritas. Sekarang kami lagi didorong kampus buat bikin pedoman penggunaan platform digital yang resmi. Pedoman ini harus tegas melarang segala bentuk intimidasi, penyebaran gosip, atau pelecehan digital lewat grup. Dunia online juga bagian dari lingkungan akademik, jadi harus ditertibkan dengan serius. Teman-teman pendengar semuanya, akhirnya kita sampai juga di akhir obrolan kali ini. Sebuah diskusi yang berat tapi sangat penting. Kasus Timothy di Universitas Udayana bukan cuma tragedi, tapi juga cerminan yang nyodorin realitas pahit. Kita sebagai bagian dari dunia akademik masih gagal menciptakan lingkungan yang aman dan manusiawi. Tadi kita udah ngebahas dari berbagai sisi, mulai dari sudut sosiologis tentang budaya kekerasan yang masih hidup di kampus, sampai sisi psikologis tentang pentingnya kesehatan mental sebagai hak setiap mahasiswa. Kita juga bahas tentang reformasi sistem harus dijalankan dari bentuk sanksi yang edukatif sampai regulasi digital yang bisa mencegah cyberbullying. Dan sesuai nama podcast kita, We Know We Don't Know, kita tuh tahu perundungan itu tuh salah. Kita tahu senioritas itu berlebihan, itu toksik. Kita tahu juga bahwa kesehatan mental itu fondasi utama buat prestasi akademik. Tapi di sisi lain, kita juga nggak tahu berapa banyak lagi Timothy di luar sana yang diam-diam lagi berjuang sendiri karena kita tuh belum sepenuhnya tuh berhasil ngilangin budaya takut, stigma, dan diam di kampus kita sendiri. Benar banget nih, banyak dari kita sadar ada yang salah, tapi masih ragu buat ngomong atau bertindak. Padahal perubahan dimulai dari keberanian kecil untuk bersuara dan saling jaga. Jadi kalau kita benar-benar pengen dunia kampus yang sehat, empati,
empati, dan aman, semuanya harus dimulai dari diri kita sendiri. Nah, buat tutup episode kita kali ini, yuk kita sama-sama refleksi lewat 3 hal sederhana. Yang pertama, buat pihak kampus, jangan cuma bikin piagam anti kekerasan buat formalitas, tapi hidupin dokumennya lewat tindakan yang nyata dan budaya yang lebih berpihak pada korban. Yang kedua, buat mahasiswa, yaitu ubah budaya senioritas jadi budaya mentorship. Bantu temanmu rangkul mereka yang tersisih dan jangan takut buat speak up. Yang terakhir, buat diri sendiri. Coba tanya diri kita masing-masing, apa peranku buat menciptakan lingkungan kampus yang lebih empatik dan aman. Aku Nina, Aku Merly, Aku Zaskia, aku Zara, pamit undur diri, tetap kritis, tetap berempati, dan jangan berhenti belajar memahami hal-hal yang belum kita ketahui. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dari We Know, We Don't Know. Kalau dari kacamata sosial, ikut konseling atau wajib? ini juga untuk isu cyberbullying